hanya 8 yang mengumpulkan tugas. Tetapi itu pun belum benar. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, selamat datang di perkuliahan ya, mata kuliah perencanaan pengembangan kawasan untuk jurusan atau prodi TIP, Teknologi Industri Pertanian. Baik, Ibu akan melakukan sesi ada 2 gitu atau 3 ya. Pertama adalah absen, kemudian yang kedua adalah pemaparan materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab ya. Monggo silakan kalau ada yang kurang paham materinya gitu ya, biar tidak bingung. Nah, materi-materi sebelumnya Ibu sudah upload gitu ya, jadi tolong bisa membaca kembali gitu ya, membaca kembali materi sehingga Anda bisa paham gitu ya apa yang Ibu maksudkan gitu. Baik, Ibu akan memanggil satu persatu mahasiswa gitu ya. Yang pertama Gregorius Lendra Marja. Hadir, Bu. Juliana Jemu. Hadir, Bu. Desnawati Belawawo. Hadir, Bu. Yesinta Nake Wigita. Yesinta Nake kita. Adrianus Bria. Hadir, Bu. Salomo. Flaviana Neldis. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Tolong mute-nya dimatikan ya, ada ribut di belakang deh. Ini terekam soalnya ya. Kemudian Novia Minda. Hadir, Bu. Fransius. Hadir, Bu. Doransi Ngogo. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Agustinus Wasenda Pendo. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Erviana Nindi Anita. Lorencia Paula Seja. Hadir, Bu. Laurencia. Oke, Andi. Hadir, Bu. Andi. Herfiana hadir, Bu. Lelinta Serti. Hadir, Bu. Lelinta Serti. Hadir, Bu. Darsianus Marice. Selviana Bulu. Hadir, Bu. Nelson Arianto. Hadir, Bu. Ardianus. Ardianus Dadi. Yuk. Delviani Esim. Delviani Esim. Veronalia Limas. Hadir, Bu. Baik, ada yang belum dipanggil namanya? Saya, Bu. Darsanus Marice, Bu. Oh ya, oke. Herfiana Nindianita juga, Bu. Yang tidak masuk sini Ardianus. Ardianus belum ada ya? Erviana, Salomo, Ada, Bu. Yasinta. Ya. Herfiana ada, Bu. Erviana. Herfiana mana? Nindianita ada, Bu. Oh, oke. Berarti itu saja yang tidak ada selain Erviana ya. Oke, absensi telah selesai ya. Tolong perhatikan materi ini sangat penting ya, cukup penting di dalam nanti Anda membuat sonasi gitu ya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-8. Ya, benar ya? Karena kemarin UTS sudah plus materi plus UTS, sekarang kita masuk
menuju ke UAS gitu ya. Jadi sudah pertemuan ke-8. Baik, Ibu akan masuk sesi kedua, yaitu untuk pemaparan materi ya. Yang masuk ini ada sekian orang ya, 17. Sehingga nanti sampai berakhir ada 17 orang gitu ya. Baik. Kalau sudah terbaca, tolong disampaikan. Sudah Bu, sudah. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Pada saat pemaparan mohon di mute ya ininya suaranya ya, audio. Oke. Materi hari ini adalah ya prinsip dasar zonasi, delineasi, skala perencanaan. Gitu ya. Nah, tentu saja kita harus mengenal prinsip dasar zonasi ya. Apa sih zonasi itu gitu ya? Yang selama ini kalian masih bingung mungkin pada saat sebelum UTS gitu ya. Apa sih tugas Bu Deborah suruh membuat zonasi gitu ya. Walaupun Ibu sudah menyinggungnya sebelumnya. Nah, ada beberapa prinsip dalam zonasi. Nah, tapi sebelum itu Ibu ingin menjelaskan apa sih zonasi itu? Ya, Ibu kembali lagi menjelaskan zonasi di dalam bahasa Inggris namanya zoning gitu ya. Nah, artinya ya zonasi tersebut proses membagi ruang ya, proses membagi ruang, membagi ini ruang, bumi kita ruang ya, dibagi-bagi ya, yaitu kawasan atau wilayah menjadi ya, berarti ruang itu bisa kawasan, bisa wilayah, menjadi segmen atau zona yang berbeda. Sama seperti misalnya Kota Malang. Kota Malang zonanya apa saja gitu ya. Kalau berbicara misalnya wilayah, beda ya administrasi sama kawasan, ya kan? Kalau kawasan sudah merujuk pada fungsi, gitu ya. Nah, menjadi segmen atau zona yang berbeda. Jadi yang awalnya satu Kota Malang, ya ruang Kota Malang, kemudian dibagi-bagi. Oh, di sini ada Tlogomas, ini ruang Tlogomas, ini kawasan Tlogomas, ini kawasan daerah Klojen, ini kawasan untuk Blimbing gitu ya. Nah, itu dibagi lagi gitu ya. Itu adalah zonasi. Jadi proses membagi ruang menjadi beberapa atau sub zona yang berbeda ya. Jadi kayak kue lapis gitu ya. Kue lapis bulat dibagi-bagi kayak Pizza Hut gitu ya. Nah, Pizza Hut seperti gambar ini ya. Jadi Anda kalau lihat ini petanya ini yang di atas ya, ini Amerika atau Australia. Nah, ini dari gambaran ini kan satu zonasi, kemudian lagi berarti beberapa menjadi zona lagi, menjadi 2, 3, 4, 5, jadi 6 bagian ya. Jadi sama seperti Pizza Hut, Anda satu bagian, kemudian dibagi-bagi slice-nya gitu ya. Nah, itu adalah zonasi. Nah, contohnya apa aja contohnya Ibu? Ya, jadi ada zona vegetasi alam, ada zona lahan gambut, ada zona mangrove ya. Mangrove tahu? Halo? Mangrove tahu tidak? Tahu, Bu. Tahu Bu. Mangrove tahu ya. Kalau di daerah kita namanya apa biasanya? Apa biasanya namanya? Hutan bakau ya. Ya, nah itu adalah zona mangrove. Kemudian ada zona estuari. Estuari itu pertemuan antara air laut dan air tawar yang biasanya Anda pas di ujung mulut laut gitu ya, pantai, muara ya kalau bahasa NTT atau daerah ya, muara. Nah, ada zona komunitas adat, ada kampung adat kan. Jadi ini ada kalau di Papua itu ada hutan adat. Ini hutan adat, ini hutan adat itu harus izin sama ketua adatnya kalau mau menggunakan dan sebagainya. Nah, itu ada zona tertentu itu ya. Nah, Ibu memberikan contoh gitu ya. Ini adalah contoh hutan tadi, hutan bakau atau hutan zona mangrove gitu ya. Jadi sebenarnya yang Anda kenal itu kan zona mangrove itu hanya satu jenis ternyata. Ya, kalau kita melihat di pesisir, ini tempatnya di pesisir atau di bagian pantai gitu ya. Nah, karena kita tahu ya, Ibu perlu menjelaskan pesisir itu pertemuan antara daratan dan lautan gitu ya. Berarti masih ada keikut pemukiman berapa kilometer Bu ke darat, berapa kilometer ke laut gitu ya. Itu sebut pesisir. Jadi ada kalau yang punya rumah di daerah pesisir, kemudian masih pantai, itu masih pesisir.
Jadi pantai sama pesisir itu berbeda ya. Pantai bagian dari pesisir gitu ya. Nah, mangrove kalau berbicara pantai, mangrove itu berbeda lagi. Kalau kita berbicara di ilmu kelautan ya, itu pasti dibagi lagi. Jadi pantai sendiri, mangrove itu sendiri gitu ya. Zonasinya sendiri. Ada zona pantai, ada zona mangrove gitu ya. Ada zona terumbu karang ya. Terumbu karang beda lagi. Kemudian setelah dari pantai ada terumbu karang kan? Setelah dari terumbu karang apa lagi? Sebelum terumbu karang apa? Padang lamun ya. Yang ada tanaman manjang-manjang itu, kalau orang bilang rumput laut ya. Nah, itu adalah zona yang berbeda. Nah, mangrove ini yang kita kenal itu banyak sebenarnya ya. Ibu kasih contoh nanti ya. Nah, ada beberapa syarat zonasi yang baik. Bu, bagaimana caranya kita membuat zonasi? Nah, yang pertama, hamparan lahan dengan karakteristik yang berbeda. Tadi misalnya ada hutan, memang misalnya hutan hutan bukan selain mangrove, kemudian ada mangrove, kemudian ada pantai gitu ya. Nah, itu punya zonasi karakteristik yang berbeda. Sehingga mudah kan kalau kita melihat hamparan lahan atau land cover gitu ya. Land cover, tutupan lahan, land cover itu tutupan lahan. Lahan ini ya permukaan bumi ini. Nah, ada hutan, ada perumahan, ada kemudian laut gitu ya, atau pesisir. Nah, itu berbeda sehingga ketika Anda membaginya itu pun lebih mudah karena kenapa? Karakteristiknya berbeda, aktivitasnya berbeda gitu ya. Nah, tadi itu Ibu sampaikan yang kedua bahwa adanya aktivitas yang berbeda pada ruang. Misalnya contoh, kalau di Tlogomas itu rata-rata aktivitas manusianya apa? Ya paling tempat tinggal gitu ya. Bukan perkantoran gitu loh, kebanyakan kalau perkantoran paling kampus aja sama rumah sakit gitu ya. Tetapi kalau Anda pergi ke Kota Malang pusat itu rata-rata adalah perkantoran dan sekolah gitu ya. Jadi aktivitasnya berbeda gitu ya. Nah, Ibu sebelumnya sudah menyampaikan ya bahwa ada satu kota dibagi lagi ya kalau ruang-ruangnya atau kawasannya berbeda aktivitas gitu ya. Kemudian ada prinsip dan nilai yang memandu gitu ya bahwa ketika kita membagi sebuah zonasi atau ruang itu harus ada kriteria penilaian ya yang menjadi dasar atau basic dari mana oh ini ya udah ini saya bagi kawasan mangrove ini harus dikonservasi gitu kan. Ini zona untuk konservasi, tidak boleh misalnya diadakan tempat tinggal. Boleh jadikan wisata, Bu, tetapi wisatanya ekowisata ya, yang modelnya ekowisata. Nah, itu adalah salah satu bagaimana syarat zonasi yang baik. Kemudian yang keempat, ada cara dan metodologi yang dapat diadopsi. Maksudnya di sini ada beberapa pendekatan ya atau analisis di mana secara teori ya kita akan menerapkan dengan perhitungan tertentu gitu ya dengan melalui penelitian gitu ya sehingga metode yang diterapkan itu bisa kiranya ya kan kemarin minggu-minggu sebelumnya udah sampaikan bahwa apapun itu yang kita buat ya kita ketika menggunakan pemanfaatan kawasan atau ruang itu harus berkelanjutan. Nah, ini adalah salah satu bagaimana metode yang digunakan agar zona yang Anda buat ini memang bisa berkelanjutan ke depannya gitu ya. Nah, ini perlu ada tentu saja ada adopsi lah ya. Ada beberapa model. Misalnya tadi kayak mangrove. Mangrove, Bu, saya pengen melakukan aktivitas tetapi kira-kira modelnya apa ya kalau mau jadikan wisata gitu ya. Oh ya sudah, ekowisata saja. Apa sih ekowisata ya kan? Ekowisata itu adalah kegiatan wisata atau kegiatan rekreasi ya yang ya tujuannya untuk melestarikan alam dan edukasi gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu sehingga zona ini tetap menjadi kawasan konservasi walaupun manusia boleh datang tetapi tidak beraktivitas lebih dari hanya sekedar misalnya aktivitas pasif, hanya datang keliling, melihat gitu ya, tidak aktivitas yang berat gitu ya sehingga mampu yang akan berdampak pada kerusakan dari mangrove tersebut. Nah, bentar. Nah, ini yang Ibu tadi sampaikan ya, coba Anda perhatikan slide-nya ya. Sudah terlihat ya? Jadi ternyata yang Anda lihat selama ini kalau oh itu ya udah Bu hutan mangrove gitu kan. Tetapi kita tahu di mangrove itu ada zonasinya lagi. Bagaimana Anda bisa membagi zonasinya? Yaitu dengan kita melihat karakteristik dari vegetasi.
Gitu ya. Tadi kan disampaikan bahwa zonasi yang baik apabila melihat karakteristik, ya kan? Apakah itu dia penutupan lahan? Ini penutupan lahan, tapi bentuknya vegetasi. Nah, vegetasi ternyata mangrove itu berbeda. Coba Anda perhatikan, ternyata kalau Anda lihat di pantai atau di pesisir, kalau ini Ibu tidak bilang pantai, ini pesisir. Karena apa? Dari atas ada namanya terrestrial forest. Gitu ya. Coba yang ada tanda panah biru sudah lihat ya? Ada? Lihat jelas? Jelas. Nah, ini ternyata di mangrove itu ada perbedaan ya. Ada yang di atas terrestrial forest atau hutan lahan atas. Jadi dia tidak terkena oleh dampak air laut. Gitu ya. Itu dikategorikan zona terrestrial forest. Nah, kemudian yang kedua, semakin kita ke laut ya ini ya, itu ada landward zone ya, atau zona dari landward. Jadi kita lihat dari karakteristik ini. Jadi masing-masing yang gambar Ibu ini 4 ini adalah karakteristik yang berbeda dari si mangrove. Ya ini, Bu, apa saja yang bisa hidup di landward zone, ya kan? Anda bisa lihat ya, ini macam-macam. Kalau di sini pada umumnya adalah nipa, hutan nipa tahu? Nipa itu yang apa? Kayak sagu ya, yang daunnya itu. Nipa itu kayak pandan-pandanan, gitu ya. Nah itu di daerah sini. Kemudian masuk ke main zone. Ya, di main zone ini ternyata kenapa? Karena ini ada terkait dengan kalau kita berbicara di estuari, ini kan di pertemuan laut dan antara air laut dan air tawar, biasanya mangrove ini bisa hidup karena mangrove ini bisa hidup di pH tertentu, ya, sehingga kalau biasanya Anda mencari kepiting itu beradanya di zona ini, min zona, makanya ada digambarin kepiting ya. Nah, karena memang dia butuh di akar-akar yang seperti ini, gitu ya. Nah, ini coba Anda lihat karakteristik vegetasinya berbeda. Akarnya itu yang panjang-panjang. Nah, itu termasuk di sini jenisnya ada Bulgifera, Rhizopora. Nah, ini adalah jenis dari ada beberapa 1 2 3 4 ada 5 jenis ya. Ada 5 jenis dari jenis mangrove tadi ya, atau orang bilang hutan bakaunya. Ya, nah ini berbeda. Kemudian di zona terakhir gitu biasanya seaward zona. Jadi dia yang sangat terendam dengan air laut. Nah ini dia biasanya lebih mendekati untuk ke pantai dan terumbu karang gitu ya. Nah ini masih ada acifenia juga gitu ya. Tetapi lihat akarnya itu yang Anda lihat di pantai gitu ya. Sudah dia di pasir putih biasanya. Airnya lebih jernih biasanya dibandingkan yang di akarnya yang panjang. Karena akar itu dia, kenapa sih akarnya berbeda? Karena ini terkait dengan spring high water sama ini mean sea level. Jadi antara pasang dan surut gitu ya. Kalau pasang air naik, kalau surutnya yang pas air kalau istilah di daerah Anda apa? Ya, surut, pokoknya air surut gitu ya. Anda nanti kalau yang di NTT bisa pergi ke laut mancing cari ikan gitu ya. Cari cari moluska itu yang dimakan itulah yang karena saya nggak makan ya itu ya yang biasanya namanya itu kerang-kerangan ya, kerang-kerangan kan biasa di pasir ya. Nah ini adalah di mana zona ini berbeda gitu ya. Jadi Bu, kenapa akarnya berbeda? Karena memang dia membutuhkan bernapas oksigen. Tanaman itu juga butuh bernapas. Anda bayangkan dia terendam terus dengan air gitu. Sehingga dia membutuhkan akar, bagaimana caranya ya dia mendapatkan oksigen gitu ya. Walaupun itu pada saat pasang. Gitu ya. Sehingga bentuk akarnya itu dia berbeda. Gitu ya. Nah, jadi dan perlu kita ketahui di hutan mangrove ini banyak hewan-hewan air yang tinggal. Jadi kenapa sih habis mangrove ya, termasuk pantai ini, habis mangrove itu dia padang lamun, terus padang lamun habis itu terumbu karang. Nah, zona ini saling terkait, tidak boleh hilang salah satunya. Kenapa? Karena ikan-ikan yang Anda makan ya, ikan-ikan yang Anda makan, khususnya yang dimakan loh, bukan ikan buas ya, baik itu kepiting atau ikan-ikan kecil ya. Jadi ikan-ikan itu ada sebagian besar ikan-ikan ketika bertelur mereka itu ke mangrove. Ya. Karena kenapa? Di daerah mangrove air lautnya lebih tenang. Gitu. Jadi telurnya itu tidak mudah terbawa arus gitu.
Nah, ketika dia sudah menetas, baru dia lari ke padang lamun. Setelah dari padang lamun, kemudian dia lari ke terumbu karang, gitu ya. Besarnya itu di terumbu karang gitu. Nah, itu kenapa kalau kita pengelolaan pesisir pantai gitu ya, atau pantai, itu tidak semudah itu gitu loh. Coba saya pernah di Sulawesi ya, tempat kampungnya Ibu ya. Di Sulawesi itu dulu saya ingat masih kecil itu banyak kepiting di daerah mangrove. Karena Sulawesi itu kan kotanya dekat laut, emang di laut gitu ya, kota pesisir gitu ya. Semua di Sulawesi rata-rata tengah kotanya itu di laut, di pinggir pantai. Nah, dulu saya masih SD Ibu itu banyak kepiting, ada kenalan saya om-om gitu ya. Om itu dia sering mencari kepiting di mangrove gitu pada musim tertentu, itu banyak besar-besar. Tetapi pada zaman dulu itu ada terjadi masih zamannya Soeharto kalau nggak salah ya, gitu ya. Itu ada perkembangan pertanian gitu ya, bagaimana contoh seperti budidaya ikan gabus atau apa ya, di antara air laut sama air tawar. Nah, itu hutan mangrove itu ditebang semua, dijadikan tambak. Nah, setelah ternyata budidaya tambak itu tidak berhasil, gitu ya. Dulu kan masyarakat kayak berasa ada lapangan pekerjaan baru, dikasih dana modal gitu kan, dikasih bibit gitu. Nah, mangrove itu ditebangin semua. Kemudian dijadikanlah tambak, jadi kayak kolam gitu, melihara ikan. Dan ternyata berapa puluh tahun sampai sekarang Ibu lihat itu mangrove-nya nggak bisa kembali seperti dulu. Sehingga karena semua ditebang, ikan-ikan atau kepiting itu tidak bisa hidup di situ lagi. Yang terjadi apa? Kita tidak makan kepiting lagi, sudah tidak ada karena habitatnya udah hilang gitu. Nah, itu makanya kenapa mangrove itu sangat penting. Selain itu untuk secara habitat ya, kalau untuk secara obat-obatan bisa, kemudian secara fisik dia kalau ketika ada tsunami gitu ya, itu menemukan green belt atau sabuk hijau. Jadi ketika ini pasang tsunami naik gitu ya, paling tidak makanya orang dilarang tinggal di daerah mangrove gitu ya, karena dia sebagai sabuknya atau wall ya, sama seperti di Aceh setelah tsunami itu semua orang menanam berapa puluh meter luasannya itu hanya untuk mangrove dan dilarang orang tinggal di situ. Itu ada salah satu bagaimana ketika ada tsunami, mangrove ini merupakan salah satu tanaman yang di laut yang bisa hidup, yang berfungsi sebagai penahan. Itu secara fisiknya, ekologi, secara fisiknya, secara ekonomi, itu banyak yang didapatkan dari hutan mangrove. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada salah satu contoh ya, coba Anda lihat peta. Seharusnya peta nanti yang Anda buat tuh seharusnya seperti ini contohnya. Saya tidak suruh membuat sampai mirip seperti ini ya, karena ini menggunakan salah satu software gitu ya, namanya ArcGIS. Biasanya cuma anak-anak arsitektur landscape yang Ibu ajarin karena memang ada mata kuliahnya sendiri. Bagaimana sih caranya buat peta seperti ini, Ibu? Ini butuh 1 semester, 2 semester belajarnya, gitu ya. Jadi yang Ibu maksud sama kalian, buatlah peta sederhana gitu, yang buat zonasi. Kalau Anda pakai peta untuk 1 NTT itu terlalu luas, makanya saya bilang ambillah kecamatan, kota, atau desa Anda saja. Berarti di zoom, dibesarin, dipotong, terus dilihat, oh iya, karena kalau desa Anda kan hafal, ya kan? Atau kabupaten Anda hafal, oh di dusun sana itu lebih banyak hutan kelapa, oh hutan itu ada mangrove, oh di sini ada pantai gitu. Nah, kira-kira melalui land cover, ini kan land cover, tutupan lahan, ya. Jadi Anda bisa lihat yang hijau, kuning, merah itu kan ada keterangannya di sebelah kanan atau namanya legenda, gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana Anda bisa mengidentifikasi lewat land cover untuk menzonasi kawasan. Ini kalau kalian tahu, ini kawasannya ada di Balurang. Ini adalah Taman Nasional Balurang yang kita miliki di Jawa Timur. Satu-satunya kita punya taman nasional yang seperti di Afrika, gitu ya. Ibu ngambil sengaja kawasan ini karena di sini beragam. Karakteristik dari land cover-nya itu berbeda-beda vegetasinya. Nah, kenapa? Dari karakteristik perbedaan vegetasi yang tadi, itu tadi mangrove cuma satu ya, satu zona saja dia sudah bisa dibagi segmennya. Nah, apalagi ini taman nasional. Kita tahu Balurang, nanti Anda bisa mahasiswa meng-search di internet. Ya, Balurang itu sebelah mana sih gitu kan di Jawa Timur, di antara Banyuwangi dan Bali gitu ya. Nah, tempat ini sangat kaya akan
biodiversity gitu, baik secara flora maupun fauna, gitu ya. Jadi ketika Anda lihat warna biru, hijau muda, hijau tua, kuning muda, coklat. Nah, ini adalah zonasi atau ruang yang dibagi ya berdasarkan Taman Nasional. Taman Nasional itu ada prinsipnya. Kapan sih kita membagi Taman Nasional berdasarkan zonasi? Di Taman Nasional itu ada 4 minimal. Yang pertama adalah inti, ya, menjadi zona inti. Yang kedua adalah zona khusus. Yang ketiga adalah zona penyangga atau menjadi sabuk hijau yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan. Nah, keempat zona atau ruang ini memiliki karakteristik yang berbeda, ya. Karena kenapa? Karena di situ biodiversity-nya berbeda. Kalau semakin dia inti berarti itu menjadi daerah konservasi. Kalau dia menjadi pemanfaatan, silakan mau jadikan pertanian, mau jadikan tempat tinggal, monggo gitu ya. Karena yang inti ini biasanya dia berupa hutan. Gitu ya. Hutan ini biasanya banyak hewan-hewan endemik. Nah, di Balurang ini termasuk savana yang cukup luas. Mungkin kayak di NTT gitu ya. Savana yang luas, kita tahu di savana yang luas disukai oleh hewan-hewan seperti apa. Tapi di sini hewan bukan yang dipelihara loh ya. Di sini itu hewan yang emang secara alami ada. Nah, kita lihat karakteristik, ini tampak atasnya ya, zonasinya. Nah, ini adalah tampak dari kawasan tadi ya, Taman Nasional Balurang gitu ya. Dengan karakteristik yang berbeda ini, maka habitat yang ada di situ pun berbeda, satwa liar pun yang ada di situ berbeda. Ada mangrove-nya, ada savananya, ada hutan terestrialnya, ada hutan meranggas ini yang sebelah kiri bawah. Pada musim tertentu, pada musim panas dia mengugurkan daunnya. Nah, ini dengan ini cuma contoh sebagian kecil ya. Ini dari tampak seperti ini, land cover atau tutupan lahan satu kawasan sudah bisa dibagi zonasinya, ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, apa menjadi prinsip dasar dan fungsi zonasi? Nah, prinsipnya adalah untuk efisiensi, kedua adalah ekuitasnya atau persamaan atau keadilan, kemudian ketiga keberlanjutan. Nah, ini dipertegas dengan bagaimana ketika kita membagi zona ya berdasarkan fungsinya, ada kenyamanan, kemudian ada kemudahan amenitasnya, kemudian ada fleksibilitasnya, kemudian ada keterlibatan publik. Keterlibatan publik ini artinya stakeholder, gitu ya. Artinya di situ kita harus ketika membagi zona, kita harus melibatkan mulai pemerintah, NGO, kemudian ada masyarakat lokal, gitu ya, atau kemudian ada akademisi, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bagaimana cara kita memutuskan di dalam membuat satu zonasi, gitu ya. Baik, Ibu lanjut. Sekarang fungsi zonasi. Ya, apa sih fungsi zonasi? Tadi ada zonasi, kemudian tadi Ibu sudah memberikan contohnya. Kemudian apa fungsi zonasi? Yaitu membantu pengguna atau pengambil keputusan. Bisa saja pemerintah, ya kan? Penggunaan ruang untuk mengidentifikasi dan mengenal perbedaan yang ada dalam satu ruang kawasan. Jadi berarti zonasi ini menjadi alat atau tool yang membantu atau pedoman yang membantu pengambil keputusan ya, yang mengambil keputusan zona ini digunakan untuk apa, gitu ya. Jadi penting kalau sampai pemerintah salah ya mengambil kebijakan itu misalnya Taman Nasional, kemudian dia rubah menjadi wisata yang tidak berbasis atau berbasis lingkungan atau tidak berbasis atau tidak berbasis lingkungan atau ekologi. Nah, itu bisa menghilangkan habitat yang ada di sana. Nah, itu makanya penting pemerintah itu memberikan kebijakan yang harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang gitu ya. Saya rasa semua kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan bersama gitu ya, tidak hanya secara individu ya, sama seperti di NTT ya kan, Pulau Komodo gitu ya, atau Pulau Bajo yang ada di sana. Nah, ketika itu tidak menjadi taman nasional itu bahaya. Ya sembarang orang, investor, penduduk lokal mau buat apa aja kegiatan wisata dan bla bla kegiatan lainnya itu bisa amburadul gitu ya, bisa kacau kalau tidak dibagi zonasi. Ini tidak boleh ada pembangunan, ini boleh, ini cukup boleh ada aktivitas. Nah, kalau tidak ada itu, lama-lama pulau habitat dari komodo itu hilang, gitu ya. Karena
namanya mereka kan hidup liar ya, wild gitu ya. Ketika ada aktivitas manusia itu mengganggu mereka gitu ya. Kalau bukan kamu yang dimakan, berarti dia yang dibunuh, udah itu aja. Ya kan? Nah, kemudian fungsi zonasi untuk formal ruang gitu ya, yaitu adalah mengelompokkan secara bersama-sama penggunaan lahan yang kompatibel dan memisahkan yang berbeda gitu. Kemudian menyediakan ruang yang memadai setiap jenis penggunaan lahan. Kemudian mengontrol bagaimana lahan digunakan. Nah, ini dengan adanya zonasi tadi kita bisa mengontrol ya. Tadi yang saya katakan contoh di Pulau Komodo, mungkin kebanyakan di sini anak NTT atau mungkin dari Kalimantan gitu ya. Jadi Anda bisa memang di sana misalnya sekarang pemerintah mau bangun ini ya, sudah didesain ya, menjadi kayak zoo ya, zoo garden gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat komodonya dari tampak atas gitu ya. Nah, itu dibuat kayak menara gitu ya, tapi yang modern gitu ya. Nah, itu kan menjadi perdebatan gitu ya. Perdebatan itu boleh atau tidak boleh gitu kan. Sebenarnya kalau ketika gini, ada plus minus gitu ya. Ketika kalau kita berbicara wisata, selama itu regulasinya atau aturannya tetap dijaga, sebenarnya aktivitasnya boleh. Bukannya ibu sebagai orang yang kayak secara ekonomi menguntungkan. Kalau kita berbicara wisata, yaitu pasti untuk keuntungan. Nah, cuman jadi permasalahan di Indonesia ini saat ini yang diuntungkan itu orang luar, bukan orang penduduk lokalnya. Baik itu asing atau bukan orang di luar pulau tersebut atau daerah tersebut. Nah, seharusnya yang benar itu wisata itu melibatkan masyarakat lokal, gitu ya. Mereka bisa bekerja situ adalah orang mereka, baik itu hotel, baik pun di tempat nanti di area atraksi gitu ya. Saya bisa membayangkan juga sebenarnya ketika nanti saya berharapnya begini. Saya tidak setuju kalau komodo itu dikurung gitu ya. Ada desainnya, saya sudah lihat desainnya ya yang sempat muncul viral gitu ya. Jadi tapi masih desain gitu ya. Komodo itu dikurung, jadi seperti kayak bonbin, kebun binatang gitu ya. Terus dia di dalam terkurung. Nah, menurut saya kalau ibu tidak kurang setuju. Tidak masalah dia lepas gitu ya, jangan dikurung atau dibatasi aktivitas dia, tetapi ada satu alat atau bangunan yang kita bisa melihatnya dia dengan bebas gitu. Dengan kita juga aman gitu ya. Tanpa pawang kita juga bisa melihatnya. Tetapi kasihan kalau memang pawang nanti sudah tidak berguna gimana? Mereka kan mencari mata pencariannya di situ gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan, bukannya tidak boleh, tapi justru dengan wisata ini ya, dengan wisata yang dibuat ini harapannya akan meningkatkan ekonomi atau pembangunan infrastruktur yang ada di sana gitu ya. Adik saya belum pernah ke sana, adik saya sudah 2 kali. Ini barusan kemarin liburan ke sana juga. Ada foto-fotonya dia pegang itu komodonya gede banget ya. Saya mah takut ya. Nah, kalau ibu dulu berpikiran gini, kalaupun tidak dibangun seperti ini ya, kalau ibu dulu berpikirnya kenapa kita nggak buat ini aja, kalau ada beberapa orang yang takut kan langsung lihat komodonya gitu. Nah, mungkin bisa kalau tidak merusak di sana kita membuat kereta kabel gitu ya, sambil kita ngelihatnya itu pakai kaca pembesar kalau istilah kata ya, kalau bahasa orang timur keker gitu ya. Nah, itu salah satu bagaimana kita adakan aktivitas wisata di situ tetapi tanpa mengganggu mereka gitu ya. Habitat aslinya si komodo. Itu adalah salah satu bagaimana kita mengontrol zonasi yang telah kita buat gitu ya. Karena di komodo itu pun ada zonasinya, ada taman nasional pada prinsip yang tadi Ibu bilang, ada 4 taman, zona inti, zona khusus, kemudian zona zona khusus itu zona penunjang, kemudian zona green belt-nya, kemudian ada zona pemanfaatan. Karena 4 zona ini dibuat untuk menjaga si habitat asli di situ, kawasan itu. Nah, kemudian kalau untuk perkotaan bagaimana ya? Untuk misalnya mencegah kemacetan, kemudian dibuat standar ruang terbuka hijau. Misalnya kalau di Indonesia menggunakan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa RTH itu harus 30%. Misalnya ini luas Kota Malang. Apakah sudah mencapai RTH 30%? RTH itu tidak hanya taman ya, tetapi pertanian, misalnya ini ada sawah, kemudian ada kuburan, kemudian ada
median jalan yang intinya bukan tanah, bukan di atasnya bukan bangunan. Nah, itu harus 30%, berarti 70%-nya monggo silakan mau dikembangkan aktivitas perekonomian, pendidikan, pemerintahan dan sebagainya atau pemukiman. Nah, itu tidak masalah. Ini salah satu bagaimana kita mengatur zonasi tersebut. Nah, untuk Kota Malang Ibu informasikan belum mencapai 30%, baru sekitar mau 14 mungkin ya. Pemerintah tetap mengacu bagaimana lahan-lahan yang kosong itu dihijaukan. Ya karena kita tahu ruang terbuka itu fungsinya untuk menyediakan oksigen salah satunya. Bayangkan Anda kalau tidak ada pohon, bagaimana oksigen yang tiap pagi Anda hirup udara segar kayak gitu kan. Kalau enggak gimana kalau tidak ada pepohonan, apa yang menjerap polutannya gitu ya. Anda hirup ya adalah polutan terus tiap hari. Coba Anda deh. Anda pernah mungkin ke Kebun Raya Purwodadi? Ada yang pernah? Ada tidak? Halo? Belum pernah, Bu. Nah, kalau Pernah, Bu. nanti kalau ada waktu ke Kebun Raya Purwodadi, kalau anak landscape saya selalu ajak kebun raya. Kita punya kebun raya di Indonesia ada 3, Kebun Raya Bogor, ya, kemudian kebun raya ini di Purwodadi sama di Bali. Kita punya 3 yang besar. Nah, Ibu saja kalau praktikum saya bawa ajak anak-anak mahasiswa landscape ke sana. Nah, cuman karena corona yang tahun lalu sama tahun ini saya tidak bawa ya, kita nggak bisa kemana-mana. Nah, itu saya merasakan hal yang berbeda sekali. Ketika saya sampai di sana kan itu hutan dan dengan berbagai koleksi pepohonan, itu paru-paru ibu tuh berasa kayak seger yang masuk itu. Kayak kotoran tuh keluar gitu, terus yang masuk itu beda. Memang kerasa kan? Nah itu udaranya karena memang dia di sana hutan gitu ya, pepohonan gitu ya. Berbeda sekali dengan di Kota Malang yang kita hirup tiap hari. Makanya coba Anda perhatikan kalau di 2 orang pedesaan banget, yang kena COVID dikit kan, nggak banyak kan. Yang paling banyak itu kan di Jakarta. Memang Jakarta itu tempat polutannya tinggi sekali. Jadi jangan usah ditanyain gitu ya. Malang saja sudah mulai banyak gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke delineasi, tinggal sedikit lagi. Ke delineasi gitu ya. Apa sih delineasi? Nah ini, kan kita buat zona tadi. Nah, salah satu apa sih fungsi dari delineasi dalam zonasi? Jadi, delineasi adalah suatu proses pengembangan ruang untuk membatasi zona kawasan tertentu sehingga tampak perbedaannya dengan zonasi kawasan lain sekitarnya. Jadi, delineasi ini adalah proses penggambaran ruang, proses untuk memisahkan dari zona tadi. Gitu ya. Nah, satuan delineasi ini ada administrasi, secara administrasi, ekologi dan pengelolaan. Satuannya itu bisa secara administrasi, maksudnya ada provinsi, ya yang kemarin materi sebelum disampaikan ada provinsi, ada kota, ada kabupaten, ada kelurahan. Nah, itu kan administrasi. Kemudian ekologi, daerah aliran sungai, pegunungan, nah itu ekologi padang gurun. Nah, kemudian pengelolaannya, bagaimana manajemennya. Nah, itu adalah satuan delineasi. Kemudian, coba perhatikan, sudah lihat slide ini? Prinsip di dalam mekanisme. Nah, ini adalah ada prinsip utama ya, yaitu efisiensi dan interpretabilitas atau untuk mudah memahami, untuk mudah dipahami. Nah, ini coba Anda lihat, wilayah A menjadi wilayah AX, kutip ya, AX gitu ya, before dan after. Jadi, mekanisme delineasi dalam membuat zonasi ruang. Nanti misalnya satu ruang, misalnya NTT, desa Anda desa A. Saya ingin membagi ruang saya berdasarkan zonasi A, B, C, D. Ya kan? Makanya tadi saya bilang zonasi adalah pembagian ruang menjadi sub-sub atau segmen. Nah, di dalam membagi ruang ini ya, ada beberapa hal proses yang dilakukan. Yang pertama melalui penelitian. Kita melalui karakteristik ya, tadi bilang melalui penelitian karakteristik vegetasi, penutupan lahan, kemudian dibuatlah aturan atau norma kesepakatan yang menjadi beberapa kriteria, sehingga ini menjadi kebijakan. Dari kebijakan ini, makanya misalnya ini anggap saja taman nasional. Kemudian bagaimana membagi taman nasional ini ya, yang menjadi inti, menjadi penyangga, menjadi pemanfaatan gitu ya, dibagi menjadi beberapa zona gitu ya. Jadi prosesnya panjang ya, dan ketika sudah menjadi taman nasional itu berarti sudah melalui proses yang sangat panjang untuk pembagian zonasi atau ruang.
Ya. Jadi yang Ibu maksud tugas Anda yang Anda baca tadi UTS Anda itu adalah ini seharusnya. Jadi Anda ambil dari Google Earth gitu ya, kawasan saya ini. Kemudian berdasarkan pendekatan land cover. Jadi walaupun saya tidak ada di kampung, saya ada di Malang, saya bisa lihat dan saya bisa ingat, oh iya di atas ini itu adalah hutan A, B, C, D. Sehingga ini saya bagi delineasi ruangnya. Gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana proses di dalam membagi zonasi, gitu ya. Nah, untuk skala perencanaan, gitu ya. Skala perencanaan zonasi ruang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama secara administrasi, yang kedua secara cakupan wilayah atau hierarkinya, yang ketiga melalui fungsional. Ya, di administrasi ini ada skala makro, ada skala sektor, ada regional, ada skala lokal, ada skala proyek. Nah, untuk hierarki ada secara nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan kawasan. Secara fungsional melalui operasi pemetaan. Ada ukuran, kalian pernah baca peta tadi yang seperti contoh di atas ya sebelumnya, ada peta 1:50.000, 1:100.000, 1:1 juta. Peta ini berbeda ya, semakin dia petanya kecil ukuran 50.000 berarti semakin yang kita lihat itu semakin jelas. Kalau dia peta Indonesia tidak ada, kalau peta seluruh Indonesia Anda mau lihat 1:50.000 yang terlihat mungkin cuma kota Malang gitu ya. Tapi kalau kita sudah berbicara 1 banding berapa juta, berapa ratus ribu gitu ya, itu baru bisa melihat peta Indonesia gitu ya secara menyeluruh gitu. Nah, ini adalah contoh, Ibu berikan contoh ya. Ini adalah skala perencanaan zona atau ruang gitu ya. Jadi ini misalnya ada kalau secara wilayah tadi ya, ini Jawa Timur dibagi, ini ada Jawa Timur, ini misalnya ada Jawa Tengah, ada misalnya Bali dan sekitarnya. Kemudian untuk beberapa ruang nih, misalnya ada blok A, blok C, D, misalnya Kota Malang dibagi beberapa blok gitu ya. Kawasan A, B, C, D difungsikan untuk apa. Nah, ini adalah salah satu peta citra ya. Jadi kalau dibuat peta yang tadi Anda lihat, misalnya Anda membuat peta seperti ini ya, atau di atas, itu berasalnya dari sini. Ya, peta citra itu adalah atau Google Earth itu yang Anda lihat. Kalau di Google Earth itu kan free, tetapi kalau kita mengambil data yang seperti ini yang valid itu bayar. Bayarnya itu per meter, per sel gitu ya. Jadi mahal, bisa satu peta ini bisa puluhan juta harganya, hanya mendapatkan JPEG ini. Ya, agar kita bisa membuat seperti ini. Gitu ya. Nah, ini adalah peta tanpa udara atau namanya peta citra gitu ya. Nah, nanti di peta citra itu ada berapa jenis. Peta ini sama peta ini berbeda. Ini sama-sama citra dari satelit. Di fotonya itu dari yang satelit di atas tuh loh, yang diterbangkan di angkasa. Di foto cepret gitu ya, kayak foto handphone Anda, tapi ini pakai satelit. Nah, kalau mau jelaskan itu harus kuliah di sistem informasi geografi penginderaan jauh di mata kuliah Ibu di landscape gitu ya. Nah, intinya hanya Ibu sampaikan seperti itu ya, contoh dari zonasi. Bagaimana Anda, nah di dalam zonasi global, secara global, kita akan tahu mungkin masih ingat pelajaran SMA ya. Saya ingat sekali di SMA, karena Ibu ngambil IPA ya di kelas 3-nya. Nah, ada zona ya tropis lembab atau hutan hujan tropis gitu ya. Ada zona submit atau tropis atau savana. Kemudian ada zona lahan kering. Ya, ini adalah zona secara global ya. Misalnya gini, di Timur Tengah apa zona apa? Zonanya apa? Apakah dia padang gurun gitu ya. Kemudian zona di NTT apa? Hutan hujan tropis saya rasa di Kalimantan ya, tropis lembab gitu ya. Kalau di NTT lebih ke savana, banyak bukit-bukit gitu ya yang hanya padang rumput gitu ya. Kalau di Timur Tengah itu padang gurun, pasir gitu ya, atau namanya sand dune biasanya. Nah, kalau lahan kering di mana aja? Nah, ini adalah zona secara global dibagi menjadi 3. Ada maksudnya Anda ingat tundra dan sebagainya. Nah, ini. Nah, ini adalah beberapa zona, misalnya kalau Kalimantan mungkin bisa dilihat karakteristik tutupan lahannya yang seperti gini ya, yang kiri atas kebanyakan hutan gitu ya, makanya jangan salah kalau Kalimantan itu kayak akan dengan kayu gitu ya, orang banyak ekspor impor kayu yang dibuat rumah dan peralatan perabotan, nah itu dari Kalimantan gitu ya, karena memang hutannya sangat luas gitu ya, tetapi sekarang kalau lihat tampak atas udah bolong-bolong gitu ya, diambilin, dicuri ya, dilihatnya kalau lihat datar tampak ini, oh masih hutan, dan naik helikopter udah jadi lahan-lahan kosong, apa itu tambang atau apa sebagainya gitu ya. Nah, ini juga
termasuk kita lihat padang gurun ini zonasi secara global gitu ya. Bahwa secara global itu secara dunia, bahwa dunia itu kalau kita melihat ruang kan bumi ini ada yang lahan kering, ada padang gurun, itu kan zona padang gurun. Padang gurun kebetulan ada di Timur Tengah gitu ya. Kemudian ada padang sapana, ada di Afrika misalnya. Kemudian Indonesia termasuk karena memang kita di bawah khatulistiwa gitu ya. Wah, kalau belajar tentang geografi, Ibu belajar permukaan tentang pemetaan itu harus belajar juga tentang geografi gitu ya. Itu Ibu belajar di IPB itu berapa ya? 2 semester gitu ya. Jadi tapi menarik kalau Ibu ya, Ibu tertarik karena memang ini adalah landform atau bentukan lanskap gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita tahu zona dalam bentuk global, zonasi dalam bentuk wilayah, zonasi dalam bentuk kawasan gitu ya. Nah, ini yang harapan Ibu ya, kalian bisa ya, tugas yang Ibu berikan kemarin itu bisa seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan materi hari ini Anda bisa memperbaikinya. Begitu ya kira-kira ya. Paham? Paham, Bu. Oke, paham ya? Oke, baik dengan demikian karena Anda mungkin akan ada kuliah berikutnya ya. Jika ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baik, terima kasih untuk hari ini ya. Kita ketemu minggu depan ya. Nanti tolong dicek tugas yang di dalam Google Classroom, saya memberikan komen gitu ya. Karena memang tugas ini agak sedikit berat bagi bukan yang selain arsitektur landscape yang tidak belajar tentang pemetaan. Jadi Ibu hanya mengharapkan ya tugas ini beruntun, nanti itu tetap akan saya lanjutkan, tentunya berlanjut itu gitu ya, sampai Anda menghasilkan produk yang seperti Ibu contohkan tadi, bisa membuat bagaimana Anda membuat nasi melalui delineasi ya. Oke? Baik, dengan demikian Ibu ucapkan terima kasih. Kita sampai ketemu minggu depan ya. Semoga tetap sehat kita semua. Oh ya, materi bisa ya didapatkan di Google Classroom. Oke, sering-sering cek. Terima kasih, Saya Bu. barusan ngumpul ke tugas, Bu. Terima kasih, Oh ya, Bu. monggo silakan. Oke, Bu. Itu perbaikannya batas kapan, sampai kapan, Bu? Progres ya.